Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas 3D akan mempersembahkan sebuah sendera tari yang berjudul Putri Gunung Ledang. Di atas puncak Gunung Ledang tinggallah seorang putri yang sangat cantik jelita, sakti, baik hati dan suka menolong yang berasal dari tanah Jawa Kerajaan Majapahit. Sekali kemasyhuran Putri Gunung Ledang yang terkenal itu sampai kepada Sultan Mahmud Syah yang sedang memerintah di negeri Malaka untuk menjadikan ia sebagai permaisurinya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan Putri Gunung Ledang. Penghujung kurun ke-15 di Tanah Melaka. Di waktu kesetiaan, maruah dan kedaulatan padu, Melaka terkenal indah perkasa, menebari kegemilangan ke segenap penjuru. Di tiga inilah kisah bermula. Dua insan bercinta berjauhan di mata, menjalinkan janji untuk bersama. Merangkas samudera membelah gunung, sebuah cerita cinta yang agung. Adinda. Iya, Kakanda. Kakanda ingin kembali ke Malaka dan meninggalkan Majapahit karena ada hal yang harus Kakanda selesaikan. Akan tetapi Kakanda berjanji akan kembali lagi ke Majapahit. Nah, Kakanda, aku akan menunggumu sampai akhir hayatku. Dan aku berjanji pada diriku sendiri, apabila kau tidak kembali ke kerajaan Majapahit, maka akulah yang akan menyusul
menyusulmu ke tanah Malaka. Baiklah, Adinda. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Laksmana tak kunjung datang menemui sang putri di Majapahit, dan sang putri pun menunaikan janjinya. Ia sendirilah yang pergi ke tanah Malaka, mengarungi samudra selama 3 hari 3 malam. Lalu sampailah ia bersama dayangnya di tanah Malaka. Dayangku, Iya, Tuan Putri. sepertinya kita telah sampai ke tanah Malaka. Sekarang kita akan membangun tempat tinggal dan sementara kita tetap di sini. Baik, Tuan Putri. Hari sudah mulai gelap dan kita belum bisa menemukan jalan keluar dari hutan ini. Iya, aku sudah gelap. Ayo kita istirahat sebentar. Sepertinya ada orang di sana. Iya, ayo kita ke sana. Siapakah saudaraku? Kami tersesat dan tidak bisa kembali ke desa. Bisakah kita mengembalikan keluar dari hutan ini? Baiklah, aku akan membantu kalian. Tunggulah sebentar. Kalian berjalanlah ke arah timur dan jangan sesekali kalian menoleh ke belakang. Baiklah, terima kasih. Menunjung kitab perintah Tuan Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Istiadat Pertabalan Raja Ahmad Putra Sulung Baginda sebagai Raja Muda waris pertama Kerajaan Melaka akan dilahirkan. Hari ini aku mengumpulkan kalian karena ada hal yang ingin aku sampaikan.
Ampun tuanku, perihal apa yang ingin tuanku sampaikan? Aku mendengar kabar bahwa ada seorang putri dari kerajaan Majapahit yang tinggal di Gunung Ledang. Dia sungguh cantik, jelita, dan suka menolong orang. Aku ingin mempersunting dia menjadi istriku. Datuk Dara, Laksamana Hang Tuah, tidak dijunjung tuanku. Sekarang juga kalian pergi ke Gunung Ledang, sampaikan keinginanku pada Tuan Putri. Titah dijunjung tuanku. Kakanda, Iya Dinda. yang sedang Kakanda pikirkan, apakah benar perkataan yang Kakanda sampaikan? Betul Dinda. Aku ingin mempersunting dia menjadi istriku. Kakanda, apakah masih kurang kasih sayang yang kuberikan kepadamu, Kakanda? Sudahlah, kau harus menerima keputusanku ini. Berangkatlah Laksamana Hang Tuah bersama Datu Bendahara untuk menemui putri di Gunung Ledang. Wahai nenek tua, kami utusan dari raja ingin menemui putri Gunung Ledang. Kalian tidak bisa menemui Putri Gunung Ledang karena Putri Gunung Ledang sedang menjalani pertapaannya. Tuan Putri berpesan kepadaku, tidak ada satu orang pun yang bisa menemuinya kecuali bulan purnama ke-7. Apa? Kami ada utusan dari kerajaan ingin menemui putri Gunung Ledang. Tuan Putri berpesan kepadaku, siapapun mau melamar Tuan Putri harus memenuhi 7 syarat. Apakah syaratnya itu? Kemarilah. Apa? Baiklah, pesan ini akan kami sampaikan kepada raja. Baiklah, sekarang kita kembali ke kerajaan. Ampun, tuanku. Kabar apa yang kalian bawa? Silakan duduk. Kami membawa kabar dari Tuan Putri bahwa saat ini ia sedang tidak bisa ditemui karena ia sedang menjalankan pertapaan dan ia baru bisa ditemui setelah bulan purnama ke-7. Jika tuanku ingin menemui putri Gunung Ledang, harus memenuhi 7 syarat. Apa syaratnya? Apapun syaratnya itu akan aku kabulkan. Akan tetapi tuanku, Sudah, katakan saja. Apa syaratnya? jika tuanku ingin menemui putri Gunung Ledang, tuanku harus memenuhi 7 syarat. Yang pertama, 7 tempayan berisi emas.
Yang kedua, 7 tempayan berisi perak. Yang ketiga, 7 tempayan air mata perawan. Yang keempat, 7 tempayan hati empedu nyamuk. Yang kelima, 7 dulang hati kuman. Yang keenam, semangkuk darah Sultan Malaka. Dan yang terakhir, semangkuk darah putra Sultan Malaka. Apa? Ini mustahil untuk aku lakukan. Persyaratan ini sungguh tidak masuk akal. Baik, sekarang biar aku sendiri yang pergi ke Gunung Ledang menemui Tuan Putri. Akan tetapi tuanku, Tuan Putri dijaga oleh nenek sakti, yaitu nenek Kebayang. Baik, sekarang aku mengerti. Untuk menemui Tuan Putri tidak semudah membalikkan telapak tangan. Laksamana Hang Tuah, Titah dijunjung tuanku. sekarang juga kita pergi ke Gunung Ledang menemui Tuan Putri. Titah dijunjung tuanku. Berangkatlah Raja bersama Laksamana Hang Tuah untuk menemui Putri Gunung Ledang. Wahai nenek tua, apakah kau mengetahui di mana Putri Gunung Ledang? Aku ada perihal apakah sampai seorang raja datang kemari? Aku datang kemari untuk mencari Tuan Putri. Aku tidak bisa memberitahu kemana keberadaan Tuan Putri. Itu merupakan pesan dari Tuan Putri. Apa? Aku seorang Raja Malaka. Tidak ada seorang pun yang berani menolak perintahku. Tuan Putri, di mana kau? Tuan Putri. Ampun tuanku. Menurut hamba, Tuan Putri tidak ingin bertemu dengan tuanku. Kenapa? Apapun caranya, aku harus menemui Tuan Putri. Tuan Putri, di mana kau? Tuan Putri. Ampun tuanku, apakah tuanku tidak menyadari? Semua persyaratan yang kuberikan kepada tuanku, itu semua tidak masuk akal. Apa maksudmu? Itu sebenarnya penolakan secara halus kepada tuanku. Apa? Beraninya kau menolak perintahku dan kau ingin membuat pertikaian antara kerajaan Majapahit dan Malaka. Bagaimanapun, aku tidak akan bisa menikah dengan tuanku. Lebih baik aku maksa dari muka bumi dan menjadi orang yang tak kasat mata. Selamat tinggal tuanku. Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Tuan Putri! Dan akhirnya Putri Gunung Ledang menghilang dari muka bumi dan menjadi orang yang tak kasat mata. Dan masyarakat pun mempercayai bahwa Putri Gunung Ledang sebagai penghuni wilayah tersebut. Cerita ini berpesan bahwa cinta, harta, tahta, dan wanita bisa merusak segalanya. Kami dari kelas 3D, saya Ultri Imelga Birianti sebagai narator. Saya
Saya Mutia Safitri sebagai Putri Gunung Ledang. Saya Indah Rianisti sebagai Dayang. Saya Sofia Nurbaiti sebagai permaisuri. Saya Siti Ayun Fasa sebagai penduduk desa. Saya Andi Adilia sebagai penduduk desa. Saya Ulun Mas sebagai nenek kebayan. Saya Hazari sebagai Raja Malaka. Saya Christian Kari sebagai Laksamana Hang Tua. Saya Yana Stiana sebagai Datuk Bendahara. Demikianlah pertunjukan dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.